Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia dengan tema afirmatif, tindakan, dan manajemen keberagaman. Sebelum masuk ke pembahasan materi, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sabrina Anindita. Perkenalkan, nama saya Ugi Sulistiani. Perkenalkan, nama saya Nesya Alifa Rasma. Perkenalkan, nama saya Fadli Nurfadilah. Saya Aulia Puspita, FA. Simak baik-baik materi yang kami jelaskan ya. Di sini saya akan menjelaskan argumen yang mendukung dan menentang afirmatif. Sebelumnya, apa itu afirmatif? Afirmatif adalah penyelidikan yang mendetail atas semua klasifikasi pekerjaan besar dalam perusahaan untuk menentukan apakah jumlah pegawai perempuan dan minoritas dalam klasifikasi kerja tertentu lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat ketersediaan tenaga kerja di wilayah tempat kerja yang direkrut. Lalu, argumen yang digunakan untuk membenarkan program-program tindakan afirmatif dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Salah satunya menginterpretasikan perlakuan preferensial yang diberikan pada kaum perempuan dan minoritas sebagai suatu bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami di masa lalu. Nah, di sini ada tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif sebagai kompensasi argumen-argumen yang mendukung tindakan afirmatif sebagai salah satu bentuk kompensasi didasarkan pada konsep keadilan kompensatif. Keadilan kompensatif mengimplikasikan bahwa seseorang wajib memberikan kompensasi terhadap orang-orang yang dirugikan secara sengaja. Kelemahan argumen yang mendukung tindakan afirmatif yang didasarkan pada prinsip kompensasi adalah hanya dari individu-individu yang secara sengaja merugikan orang lain dan memberikan kompensasi hanya pada individu yang dirugikan. Argumen kedua menginterpretasikan perlakuan preferensial sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Berikut adalah argumen kedua, yaitu tindakan afirmatif sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Argumen kedua yang diajukan untuk mendukung program tindakan afirmatif didasarkan pada program secara moral untuk instrumen yang sah dan untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara moral juga sah. Tujuan program tindakan afirmatif yang pertama ada mendistribusikan keuntungan dan beban masyarakat yang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan distributif. Yang kedua, untuk menetralkan dan menjamin hak yang sama untuk memperoleh kesempatan bagi kaum perempuan dan minoritas. Yang ketiga, untuk menetralkan kelemahan kompetitif yang saat ini dimiliki oleh kaum perempuan dan minoritas saat mereka bersaing. Lalu di sini ada hambatan atau yang menentang atas program tindakan afirmatif. Yang pertama, berkaitan dengan persoalan apakah biaya sosial dari program tindakan afirmatif lebih besar dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, yang lebih penting, para penentang pembenaran utilitarian atas program tindakan afirmatif mempertanyakan suatu asumsi bahwa ras merupakan indikator kebutuhan yang tepat. Mampu memecahkan masalah perempuan dalam kerja atau keluarga dan pekerjaan masalah tugas dalam organisasi. Menurut Pak Hart Adhikari dalam Work-Life Harmony,
Fenomena berpikir positif tentang pekerjaan dan organisasi selama jam keluarga yang dilakukan oleh seorang pekerja disebut harmonisan kerja keluarga. Pekerjaan terasa mengganggu dalam kehidupan keluarga pekerja, tetapi dengan cara berpikir positif tentang organisasi, maka dapat membantu tumbuhnya kesejahteraan subjektif seseorang dan juga memelihara kesehatan mentalnya. Dapat dikatakan bahwa keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang penuh kerukunan, keserasian, dan hubungan yang mesra antara suami istri dan anak-anak yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, serta rasa saling pengertian dan toleransi. Selain itu, masing-masing pihak juga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya. Terdapat 5 strategi untuk menciptakan harmoni pekerjaan keluarga, yaitu 1. Memperjelas tentang tujuan hidup. Manusia diciptakan untuk tujuan hidup dan tidak ada orang yang sama seperti diri kita di dunia ini. Memperjelas tujuan hidup akan memberikan fokus, arah, dan energi untuk setiap bidang kehidupan. Hal tersebut adalah kekuatan pemersatu yang memberikan energi bagaimana hidup, menentukan prioritas, menghargai apa yang benar-benar berharga dalam hidup, dan memberikan perspektif untuk semua tujuan yang dilakukan. Yang kedua, carilah kepuasan bukan kebahagiaan. Tidak ada kekurangan literatur dan ahli mengatakan bahwa mencapai kebahagiaan harus menjadi tujuan utama seseorang dalam hidup. Kebahagiaan tergantung pada keadaan diri, sedangkan kepuasan berasal dari sukacita mendalam dan kepuasan hidup tujuan seseorang. Harmoni pekerjaan keluarga datang ketika seseorang menemukan kepuasan. Yang ketiga, memahami musim kehidupan. Hidup didefinisikan oleh musim. Di musim yang berbeda dari kehidupan kita, seorang individu akan memiliki prioritas yang berbeda. Yang keempat, menetapkan batas wajar. Ketika seseorang sudah jelas tentang tujuan hidupnya, nilai-nilai inti dan keyakinan dapat membuat keputusan yang bijaksana tentang penggunaan waktu, bakat, dan harta. Seseorang dapat mendukung keharmonisan pekerjaan keluarga dengan mendirikan sistem dan struktur yang dapat membuat tetap fokus pada prioritas paling penting dalam hidup. Seperti halnya dengan tepi sungai yang memberikan batas-batas yang mendukung arah dan aliran air, tanpa batas-batas tersebut, sungai menjadi tak lebih dari genangan air besar. Maka, batas-batas yang sehat dapat membuat seseorang tetap fokus ke arah yang benar. Yang kelima, hadir. Karena beroperasi dari pola pikir keseimbangan kehidupan kerja, bukannya harmoni, malah seseorang cenderung untuk terlibat dalam pertempuran mental yang konstan. Khawatir tentang berapa banyak waktu yang telah dihabiskan untuk satu wilayah tertentu di dalam kehidupan, hal ini dapat menciptakan stres, ketegangan, dan rasa bersalah karena selalu merasa kita tidak seimbang. Terlalu banyak menghabiskan energi pada salah satu aspek kehidupan kita dengan mengorbankan yang lainnya. Hasilnya adalah tidak pernah sepenuhnya hadir dan diinvestasikan dalam semua bidang kehidupan. Seperti kita sedang bekerja, maka mental dikonsumsi dengan apa yang harus kita lakukan di rumah. Sedangkan ketika di rumah, tidak terlibat dengan keluarga karena sibuk dengan apa yang perlu kita lakukan di tempat kerja. Maka dari itu, kehadiran diri dan fokus pada saat dimana kita sedang berada akan meningkatkan sukacita dan kepuasan diri yang sangat menguntungkan dalam semua bidang kehidupan. 3. Tantangan pengusaha perempuan dan pelecehan seksual. 1. Isu pria versi wanita. Pria dan wanita dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari koin yang sama. Masing-masing memiliki cara berpikir dan bertindak yang berbeda. Namun terkadang meski sama-sama berbakat, selalu ada diskriminasi yang membedakan keduanya. 2. Pelecehan seksual di tempat kerja. Salah satu tantangan yang banyak terjadi dan perlu dihadapi wanita karir di tempat kerja adalah adanya pelecehan seksual. Perilaku yang termasuk pelecehan di sini adalah segala bentuk tindakan mengganggu yang ditunjukkan ke arah seksual dengan membuat wanita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. 3.
Gender dan peluang kerja. Gender juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi wanita di tempat kerja. Masih banyak lowongan pekerjaan yang memiliki tugas tertentu seperti sering berpergian, aktivitas lapangan, dan lain-lain yang menjadikan jenis kelamin sebagai persyaratan utama. Cuti 4. Cuti hamil. Ketika seorang wanita melahirkan, biasanya perusahaan akan memberikan kebijakan cuti selama beberapa bulan untuk memberikan waktu padanya beradaptasi menjadi seorang ibu. Namun terkadang sebaliknya, dari cuti hamil, pekerjaan di kantor sudah tidak lagi sama dengan yang biasa ia kerjakan. 5. Masalah keamanan yang harus dihadapi wanita karir. Poin terakhir mungkin merupakan tantangan paling menakutkan bagi seorang wanita di lingkungan kantor adalah masalah keamanan dengan banyaknya kasus penyerangan fisik dan pelecehan yang dialami wanita di lingkungan kantor. Hal ini perlu ditanggapi serius oleh semua wanita yang bekerja, karena masalah keamanan ini mungkin baiknya kamu sebagai wanita turut belajar seni bela diri. D. Organisasi dan penuaan tenaga kerja. Pendahuluan. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni organon atau alat. Dalam lingkup ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari sebagai objek penelitian, antara lain ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu antropologi, ilmu sejarah, dan ilmu manajemen. Secara konseptual terdapat dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi, yaitu sebagai kata benda, yakni wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dan perorganisasian sebagai kata kerja, yakni suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen. Konsep dasar organisasi. Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian, serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat beberapa atau mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Berikut beberapa definisi organisasi yang dikutip dari beberapa tulisan. Dalam buku Ernie Ratnawan, dikutip pengertian organisasi dari Mathis and Jackson. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan. Dalam buku Malayu SP Hasibuan terdapat kutipan pengertian organisasi sebagai berikut. Menurut Lois A. Allens, organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerja yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Menurut James D. Money, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Penuaan tenaga kerja. Di sini akan saya paparkan 3 penuaan tenaga kerja. Pertama adalah proses menua. Proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Proses menua merupakan proses yang terus-menerus atau berlanjut secara alamiah yang dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh makhluk hidup. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh. Walaupun demikian, memang harus diakui bahwa ada berbagai penyakit yang sering mengidap kaum lanjut usia, misalnya dengan terjadinya kehilangan jaringan pada otot, susunan saraf, dan jaringan lainnya, sehingga tubuh mati sedikit demi sedikit. Kedua, teori psikologis proses menua. Ada 3 teori psikologis proses menua.
A. Aktivitas atau kegiatan seseorang yang di masa mudanya aktif dan terus memelihara keaktifannya setelah menua. Sense of integrity yang dibangun di masa mudanya tetap terpelihara sampai tua. B. Kepribadian berlanjut. Dasar kepribadian atau tingkah laku tidak berubah pada lanjut usia. Identiti pada lansia yang sudah mantap memudahkan dalam memelihara hubungan dengan masyarakat, melibatkan diri dengan masalah di masyarakat, keluarga, dan hubungan interpersonal. C. Teori pembebasan, putusnya pergaulan atau hubungan dengan masyarakat dan kemunduran individu dengan individu lainnya. Teori ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya usia, seseorang secara pelan tapi pasti mulai dari kehidupan sosialnya atau menarik diri dari pergaulan sekitarnya. Ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia. Semakin bertambahnya umur manusia, terjadi proses penuaan secara degeneratif yang akan berdampak pada perubahan diri manusia. Tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan kognitif, perasaan, sosial, dan seksual. Mengolah individu penyandang cacat dan berbeda agama atau keyakinan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 5 dan secara tegas dalam Pasal 28 menyatakan, pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan untuk setiap 100 orang pekerja pada perusahaan. Individu penyandang cacat terus mengalami diskriminasi. Mereka kadang diberikan perlakuan preferensial di tempat kerja. Individu penyandang cacat dinilai lebih memiliki kualitas kepribadian superior seperti dependabilitas dan potensi. Tidak hanya individu penyandang cacat saja, terkadang orang yang religius dan non-religius yang mempertanyakan sistem kepercayaan satu sama lain seringkali berkonflik. Keyakinan dapat menjadi isu pekerjaan saat keyakinan agama melarang ataupun mendorong perilaku tertentu. Sehingga dua hal di atas seharusnya dijadikan pelajaran yang seharusnya diperbaiki untuk langkah ke depannya dengan menarik, memilih, dan mengembangkan dan mempertahankan pekerja yang beragam tanpa adanya diskriminasi tentang penyandang cacat ataupun perbedaan keyakinan dan dengan melihat segala aspek-aspek yang ada. Manajemen keragaman atau diversity management adalah suatu langkah untuk memaksimalkan potensi keragaman dan perbedaan yang ada atas karakteristik para anggota untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam praktiknya, manajemen keragaman akan melihat orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu nilai yang telah ditentukan untuk mencapai sasaran organisasi ataupun perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan keberagaman dan mengurangi diskriminasi serta menyatukan tenaga kerja dalam berbagai latar belakang pendidikan, agama, fisik, jenis kelamin, dan lain-lain.